materi yang berbeda, kakak buatkan judul di sini adalah warga negara dan status kewarganegaraannya. Ini video yang keempat yang kakak sebarkan kepada adik-adik. Semoga video-video sebelumnya dibaca lagi di rumah sehingga menambah wawasan adik-adik sekalian. Yuk, mari kita mulai materinya. Warga negara dan status kewarganegaraannya. Sudah. Nah, warga. Pertama sekali kakak buat pengertian daripada warga. Warga adalah anggota atau bagian dari sekelompok masyarakat. Jadi kalau misalnya bagian dari sekelompok masyarakat adalah warga. Nah, kakak buatkan lagi pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan atau institusi politik. Pengertian warga dan pengertian negara kakak ambil secara harfiah atau menurut Kamus Bahasa Indonesia sehingga lebih mudah untuk dipahami. Maka kalau kita gabungkan, warga negara ialah anggota dari organisasi kekuasaan yang resmi tapi dengan harus berdasarkan undang-undang. Ada kata resmi dan berdasarkan undang-undang. Ketika warga negara dikatakan sudah resmi kalau dia sudah memiliki status atau asas kewarganegaraan. Nah, kakak buatkan di sini ada yang dinamakan sebagai asas kewarganegaraan. Yuk, sama-sama kita baca. Asas kewarganegaraan ialah asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi seseorang itu harus berkaitan dengan status, azas, hak, kewajiban. Ketika seseorang sudah mendapatkan keempat poin itu, maka dia sudah termasuk asas kewarganegaraan atau dia sudah memiliki asas kewarganegaraan. Yuk, kakak buatkan di sini penentuan status kewarganegaraan atau asas kewarganegaraan. Nah, yang pertama ada kakak buatkan di sini adalah ius soli. Ius soli, ya, kalau misalnya tahun ini ada dapat soal ius soli itu adalah status kewarganegaraan seseorang. Ingat kata kuncinya berdasarkan tempat ia dilahirkan. Itulah ius soli. Kalau soalnya menjurus kepada tempat lahir, tempat ia dilahirkan, maka adik harus menjawab itu adalah ius soli. Next, yang kedua, kebalikannya. Ada yang dinamakan ius sanguinis. Kalau adik-adik ketemu soal tahun ini ius sanguinis, maka kamu harus menjawab status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan orang tersebut. Maka adik-adik harus menghafal intinya. Kalau soli tempat dia dilahirkan atau tempat di mana ia lahir, kalau sanguinis keturunan atau kalau tidak dibuat keturunan, di option dibuat pertalian darah atau berdasarkan orang tua, maka itu tetap sanguinis. Oke, next. Kalau sudah kita kuasai soli, kalau kita sudah menguasai sanguinis, maka kita masukkan ke kedudukan warga negara. Ya, di sini juga perlu kita ketahui kedudukan warga negara adalah adanya status dalam masyarakat. Berhubungan nanti dengan hak kewajiban yang kita terima. Oke, yuk kita buat di sini. Yang pertama, ada yang dinamakan status positif. Oke, yuk sama-sama kita baca. Nah, status positif itu adalah apabila setiap warga negara berhak memperoleh sesuatu yang positif dari masyarakat. Ingat, apabila warga negara itu mendapatkan, menerima, memperoleh hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari masyarakat setempat. Atau bahasa lain, upaya yang berhubungan dengan memenuhi kebutuhan yang mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran bagi warga negara. Maka pemerintah berhak memberikan atau pemerintah wajib memberikan hal-hal yang berbau kesejahteraan dan kemakmuran bagi si warga negara. Kebalikannya, warga negara berhak memperoleh hal-hal yang mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran si warga negara. Yuk, di sini tidak kakak buat pasalnya supaya adik-adik juga bisa mencari. Yuk, sama-sama buka pasalnya, buka buku pasalnya. Yuk, cari pasal berapa pemerintah memberikan hal-hal yang berbau kesejahteraan atau kemakmuran bagi si warga negara. Ayo, buka pasalnya. Kakak tunggu 1 detik. Ya, jawaban benar. Ya. Nah, kita buka pasal 34 aku ya.
Pasal 34 ayat 1. Mari buka. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Bisa? Itu salah satu contoh status positif. Maka warga negara berhak memberikan kesejahteraan bagi si warga negara. Oke? Atau pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran si rakyat. Cocok? Cocok. Kalau adik-adik belum puas dengan pasalnya, cari pasal yang lain. Oke? Yang kira-kira itu pemerintah memberikan kesejahteraan, kemakmuran, atau semuanya itu diberi untuk si warga negara. Saya dari kakak contoh pasal 34 dan pasal 33, nanti PR di rumah itu cari pasalnya lagi bagi yang baru. Oke? Yuk, next. Status negatif. Status negatif bukan hal-hal yang negatif yang diberikan pemerintah, bukan. Ya, status negatif itu kebalikan daripada si positif. Maksudnya gimana, Kak? Status negatif itu adalah warga negara berhak menolak atau tidak dicampuri oleh negara hal-hal atau urusan yang berbau pribadi si warga negara. Hal-hal pribadi, hak-hak kita itu tidak boleh dicampuri oleh si pemerintah atau negara. Itu namanya status negatif. Apa contohnya, Kak? Mari buka pasal 28. Apa isinya? Pasal 28 itu semua mengenai hak. Contoh 28A, 28B. Ya, 28A itu nanti ke hak. Ini hal pribadi. Contoh 28B. Warga negara berhak untuk berkeluarga. Ada nggak dibuatnya di situ? Dan pasangannya diberikan oleh negara? Enggak ya? Maka hal untuk pribadi, untuk menikah, memperoleh pendidikan, bekerja dimanapun itu merupakan status negatif yang tidak boleh dicampuri oleh si negara. Hak memilih agama 28E ya, itu status negatif. Nah seperti yang kakak bilang tadi, status positif, adik bisa cari pasalnya ya untuk menambahi oret-oret di buku atau di catatannya status apa aja yang menjadi status negatif dari kakak tadi 28B dan 28E. Adik-adik kakak boleh mencari pasal berapa yang pokoknya intinya dia menyangkut hal pribadi kita. Oke ya. Next, status pasif. Pasif, bayangkan aja pasif itu adalah diam. Bahasa lainnya juga. Tapi kalau di sini status pasif adalah kepatuhan warga negara kepada pemerintah dan hukum yang berlaku. Bisa? Contoh, membayar pajak, menaati rambu lalu lintas. Ya, pajak itu pasal 23. Ya, adik-adik boleh mencari nanti pasal berapa tambahannya. Next, aktif. Bayangkan aktif berarti ada kegiatan. Status aktif, partisipasi warga negara dalam negara. Saya, apa partisipasi warga negara? Mengikuti pemilu boleh, apalagi pemilu juga udah tadi ya, berdemonstrasi juga boleh, tapi yang berbau baik. Saya, nah berarti 4 status tadi, positif, negatif, pasif, aktif. Saya, itu harus kita pahami. Ya nak ya. Pasif tadi kepatuhan, aktif tadi partisipasi atau kegiatan. Next, kita lanjut. Jadi dari semua status ini, yang pernah muncul dalam soal itu adalah ius, sanguinis soli, kemudian adalah apatrida dan bipatrida. Apatrida adalah orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan. Orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan. Berarti kita, adik-adik sekalian itu termasuk ke status apatrida atau apatrida. Tapi bagaimana Kak kalau dia bipatrida? Bipatrida itu berarti orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau ganda. Berarti dia status kewarganegaraannya lebih dari 1. Maka dikatakan dia bipatrida. Kalau kita apatrida karena hanya 1 status kewarganegaraan. Bisa ya? Next, kalau bagaimana Kak kalau dia 2 status kewarganegaraannya? Maka dikasih hak opsi. Hak untuk memilih status kewarganegaraan ketika dia sudah dewasa nantinya. Mau ikut status ibu atau mau berganti status kewarganegaraan. Next, kalau repudiase, hak untuk menolak status kewarganegaraannya. Misalnya, dia memilih status kewarganegaraan ibu, dia nggak mau berganti, itu namanya hak repudiase.
Di sana ya, apatrida tadi 1, baterai itu adalah rangka. Next, sel-sel aktif. Kalau misalnya adik-adik kakak jumpa soal sel-sel aktif, apa itu kak sel-sel aktif? Sel-sel aktif itu adalah apabila seseorang ingin mendapatkan status kewarganegaraan melalui jalur hukum atau adanya usaha yang dikerjakan seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan. Berpindah status kewarganegaraan misalnya, atau melalui naturalisasi misalnya, berarti ada kegiatannya namanya aktif. Ya, kakak ulang, kalau kita memperoleh status kewarganegaraan melalui jalur hukum atau ada yang kita kerjakan, maka kita mendapatkan status kewarganegaraan namanya sel-sel aktif. Bagaimana kak kalau sel-sel pasif? Balikkan. Ketika status kewarganegaraan seseorang itu diperoleh secara langsung atau otomatis. Contohnya adalah kita. Status kewarganegaraan kita adalah dari orang tua, itu namanya pasif ya nak ya. Kalau aktif berarti ada kegiatan, kalau pasif berarti tidak. Dia diperoleh secara otomatis atau keturunan. Next, kakak buatkan di sini dari keseluruhan, kakak ambil intinya itu adalah pada pasal 26. Ya nak ya, adik kakak yuk buka pasal 26 nya, kakak tunggu. Cari pada pasal 26. Dikatakan di situ berdasarkan Undang-Undang 1945 pada pasal 26 ayat 1 sampai 3 yang menjadi warga negara Indonesia adalah ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat pertama, sama-sama kita baca, adik kakak lihat buku. Yuk, ayat 1 adalah yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan berdasarkan undang-undang. Kalau dia sudah berdasarkan undang-undang dan sudah disahkan, sudah menjadi warga negara Indonesia. Yuk, ayat 2, baca. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia. Berarti orang asing yang berada di Indonesia, baik dalam tujuan apapun, baik misalnya dalam pekerjaan, liburan, berkunjung, itu namanya penduduk, namun bukan warga negara. Kenapa? Karena tidak disahkan dengan undang-undang. Oke, bisa. Next, ayat 3. Hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Bisa ya? Materi yang akan jelaskan hari ini adalah materi yang cukup gampang karena adik hanya perlu menghafal yang pertama adalah ius soli, ius sanguinis, status yang 4 ini aku, ya, status positif, negatif, pasif, dan aktif. Kemudian apatrida, bipatrida, opsi, repudiase, aktif, pasif, dan pasalnya. Bisa aku? Dari penjelasan yang kakak jelaskan di media pembelajaran kali ini, ketika adik-adik punya pertanyaan atau ada hal-hal yang tidak dimengerti, boleh tanyakan ke kakak melalui WA atau japri kakak. Bisa ya? Untuk memahami lebih lanjut boleh diputar berulang-ulang atau cara lain memindahkan apa yang kakak tuliskan di papan tulis dengan catatannya. Diulang-ulang biar semakin mahir. Saya ingat kakak tekankan sekali lagi dalam materi ini yang perlu dikuasai adalah asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan, apatride, bipatride, kemudian repudiase, opsi, aktif, pasif, dan apa syarat menjadi warga negara Indonesia ini ya. Pesan aku, nanti ya, harus rajin mengulang-ulang. Walaupun materi ini sudah pernah, ya, tapi tidak salah untuk diulang-ulang. Oke? Sampai di sini dulu media pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini dulu materi yang kakak ajarkan. Besar harapan kakak kalian akan mendapatkan pemahaman lebih jelas lagi. Oke, atau semakin berarti. Kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada penjelasan kakak yang salah, kakak mohon maaf. Ya, kakak akhiri dengan selamat siang.